Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 20106410 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan jenazah. Sebelumnya kita semua tahu jika semua manusia di muka bumi ini pastinya menunggu giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya akan membahas sedikit tentang apa saja yang perlu dilakukan untuk merawat jenazah. Yaitu perawatan jenazah yaitu dengan membandingkannya satu air dicampur dengan kapur barus. Air yang kedua, air yang biasa. Dan yang ketiga, air yang dicampur dengan daun bidara. Mungkin daun bidara sendiri itu mengandung antibiotik atau biasanya diganti dan bisa diganti juga dengan sabun. Secara urutannya ialah menggunakan air dengan campuran bidara atau air sabun untuk menghilangkan bakteri di tubuh jenazah tersebut. Dilanjutkan dengan air campur kapur barus, dan yang terakhir menggunakan air biasa. Mungkin yang jenazah yang akan dimandikan sebelumnya harus ditutupi dengan kain. Ini sama halnya dengan menutupi aurat jenazah tersebut. Sebelum memandikannya, kita harus mengangkat jenazah tersebut dan memposisikan seperti mendudukkan pasien. Setelah itu, menekan perutnya dengan tujuan untuk mengeluarkan kotoran dan bakteri yang ada di dalam perut pada jenazah tersebut. Ketika memandikannya, sangat diharuskan membersihkan seluruh anggota tubuh seperti tangan, kaki, menggosok gigi selayaknya mandi pada biasanya, dan dibutuhkan selayaknya orang berwudu. Dan usahakan seluruh badan terkena air agar kesucian dari jenazah tersebut terjamin. Ada anjuran juga sebelum dimandikan kuku jenazah dipotong agar bersih dan terhindar dari bakteri. Karena memandikan jenazah tidak sembarangan memandikannya. Ada cara-cara tertentu. Dan jangan lupa baca niat sebelum memandikan jenazah tersebut. Yang kedua yaitu tata cara mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan suatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah dalam mengafani jenazah terhadap hal-hal yang disunahkan, antara lain kain kafan yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan hendaklah berwarna putih, tidak boleh berwarna yang lain tentunya. Jumlah kain kafan untuk laki-laki harus 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Kenapa harus lebih dari 1 lapis? Karena untuk menghindari terlihatnya aurat si jenazah tersebut. Sebelum digunakan untuk membungkus kain kafannya sebelum digunakan untuk membungkus jenazah tersebut, kain kafan itu hendak diberi wangi-wangian agar
tidak cepat, agar jenazahnya wangi, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Maksudnya tidak berlebihan tadi itu tidak ada hal-hal yang bercandalah dalam saat mengafani jenazah tersebut. Adapun tata cara mengafani jenazah laki-laki maupun perempuan. Pertama-tama, cara mengafani jenazah laki-laki, bentangkanlah kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di antara kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut, tidak boleh kasar. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan tersebut. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun, kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutupi auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kuburkan dalam satu liang lahat. Sebaiknya dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Dan tata cara mengafani jenazah perempuan. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu yang pertama, lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju kurung. Lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Mengafani jenazah perempuan sebagai berikut, yaitu susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkanlah di atas kain kafannya sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain membungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, cukup disobek saja, tidak dijahit. Pakaikanlah baju kurungnya, cukup disobek saja, tidak dijahit. Dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkanlah ke belakang. Pakaikan penutup kepala atau kerudung dan membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan
kedua ujung dari kiri dan ke kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang setelahnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan. 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Mungkin ada beberapa perbedaan dari tata cara mengafani jenazah pria dan wanita. Sudah saya jelaskan tadi sedikit, tidak banyak lah, hanya sebagai pengetahuan saja. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya tentang tata cara perawatan jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.